Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang korelasi Spearman. Kalau sebelumnya kita belajar tentang korelasi Pearson, yaitu ketika kita punya data variabel X dan Y, dan keduanya itu memenuhi asumsi normalitas data, maka kita pakainya korelasi Pearson. Tapi jika ada salah satu atau keduanya itu tidak berdistribusi normal, maka kita pakainya korelasi Pearson. Nah, sebelum kita lanjut ke materi korelasi Spearman, kita bahas dulu materi yang sebelumnya ya, yaitu jenis data. Data ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Contohnya ada nominal, ada ordinal. Kedua-duanya ini sama-sama mengelompokkan data, hanya saja yang nominal itu dia tidak ada perancingan, sedangkan yang ordinal itu dia ada perancingan atau tingkatannya. Nah, sedangkan kuantitatif itu juga ada dua, ada interval, ada rasio. Yang interval itu berupa angka dan tidak memiliki nilai nol mutlak. Sehingga nilai nolnya itu ada. Sedangkan kalau rasio itu berupa angka dan memiliki nilai nol mutlak atau nilai nolnya itu tidak ada atau tidak bisa dihitung. Begitu. Nah, kemudian apa itu korelasi? Kemarin kita sudah belajar tentang korelasi. Korelasi itu hubungan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y atau sebaliknya antara variabel Y dengan X. Jadi simetris, bisa dibolak-balik. Sedangkan regresi itu hubungan juga, tapi tidak bisa dibolak-balik. Jadi termasuk hubungan sebab akibat juga. Jadi ketika X mempengaruhi Y, itu tidak bisa dibalik Y mempengaruhi X, tapi Y dipengaruhi oleh X. Begitu bedanya korelasi dan regresi yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian korelasi Spearman. Korelasi Spearman itu ketika kita punya datanya skala ordinal, atau datanya itu skalanya rasio atau interval, dan kedua variabel yang akan kita hubungkan itu kedua-duanya atau salah satunya saja tidak berdistribusi normal, maka pakainya adalah korelasi Spearman. Nah, korelasi Spearman, koefisien korelasinya itu biasanya dilambangkan dengan RS. Kalau kemarin yang korelasi Pearson itu dia dengan R saja, kalau korelasi Spearman itu biasanya dinamakan dengan RS. Itu merupakan ukuran kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel berdasarkan peringkat ranking atau bukan nilai asli. Jadi kalau misalkan kita kemarin korelasi Pearson langsung dihitung nih kita punya apakah tinggi badan mempengaruhi berat badan. Langsung dihitung. X-nya berapa, Y-nya berapa, X kali Y-nya berapa. Nah, kalau di korelasi Pearson ini, kita rancingkan dulu datanya. Kemudian setelah di-ranking, barulah kita masukkan ke rumus RS itu sendiri. Rumusnya adalah RS sama dengan 1 min 6 sigma berjalan dari I sama dengan 1 sampai N dari DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Di mana D itu adalah selisih peringkat pasangan observasi DI. Nah, kalau misalkan masih bingung, nanti kita akan ada contoh soal untuk menghitung nilai DI dan RS. Kemudian N itu adalah jumlah observasi atau jumlah data itu berapa. Nah, karakteristik dari KS, data berbasis ranking. Jadi, kita pakainya data ranking itu, bukan data asli. Beda dengan korelasi Pearson yang langsung menggunakan data asli. Kemudian dapat mengukur hubungan variabel, kemudian skala datanya cocok digunakan ketika datanya itu ordinal atau rasio atau interval yang salah satu atau kedua variabelnya tidak memenuhi asumsi normalitas data. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah KS atau korelasi Spearman-nya. Yang pertama adalah buat urutan atau peringkat data masing-masing variabel dengan cara kita urutkan dulu. Urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian diberi ranking atau urutan
Yang pertama itu data terendah. Jadi data terendah dikasih ranking pertama, atasnya lagi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jika ada data yang sama, maka rumus rankingnya itu adalah posisi atau ranking seharusnya dibagi berapa banyak data yang sama. Lalu seluruh data tersebut diberi ranking yang sama. Misalkan ada data yang sama. Data yang sama itu di ranking 9 sama 10. Berarti rankingnya itu seharusnya adalah 9 ditambah 10 dibagi data yang sama. Data yang sama kan 2. 2 data. Berarti dibagi 2. Berarti 19 dibagi 2 sama dengan 9,5. Berarti masing-masing data itu rankingnya adalah 9,5. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam menghitung D atau selisih dari rank A, rank X dan Y itu menggunakan tabel penolong ini. Kita tulis X, Y, kemudian kita rankingkan variabel X, kita rankingkan variabel Y, maka dari situ kita bisa hitung D-nya. D itu adalah selisih dari rank X dan rank Y. Setelah itu kita baru bisa menghitung D kuadrat dan kita bisa menjumlahkan nilai D kuadratnya. Setelah itu nanti kita bisa masukkan ke rumus RS-nya itu. Nah, kenapa sih harus di ranking? Kenapa nggak langsung aja, Bu, kayak korelasi Pearson? Nah, karena di Spearman ini metodenya adalah metode berbasis ranking. Sehingga kita harus meranking atau mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi tidak menggunakan data asli. Dia tidak bekerja langsung dengan angka asli, melainkan dengan posisi relatif urutan tiap data. Misalkan kita punya data 10, 20, 30. Nah, kalau kita pakai korelasi Spearman, yang dipakai bukan angka, tapi peringkatnya. 10 itu kita kasih peringkat 1, 20 itu peringkat 2, dan 30 itu adalah peringkat 3. Nah, peringkat ini yang akan kita hitung korelasi Spearman-nya. Nah, beda lagi kalau kita punya angka 15, 16, 1000. Nah, kalau di korelasi Pearson, 1000 ini tuh outlier, teman-teman. Kenapa outlier? Karena dia jauh banget dari 15 sama 16. Sedangkan kalau kita pakai Spearman, ini akan menjadi 1, 15 itu 1, 16 itu 2, 1000 itu 3. Jadi efek outlier-nya itu akan hilang. Karena kan jaraknya sama ya, 1, 2, 3. Sudah di ranking. Jadi keunggulannya Spearman sendiri itu juga dia tidak tertarik atau dia dapat menghilangkan efek outlier itu sendiri. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai R tadi kok R? D tadi, kita sudah jumlahkan D-nya, maka kita bisa masukkan ke RS-nya. RS sama dengan 1 min 6 dikali sigma berjalan dari I sama dengan 1 sampai N, DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Setelah dapat nilai RS-nya, barulah kita lakukan uji hipotesis untuk mengetahui benar nggak sih variabel X dan Y ini saling berkorelasi satu sama lain atau tidak. Nah, ini adalah hipotesis dari korelasi Spearman itu sendiri. H0-nya itu sama seperti dengan korelasi Pearson. Tidak ada hubungan antara variabel X dan Y, H1-nya terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Jadi kalau diingat-ingat lagi, H0 itu adalah sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, kayak gitu. Itu biasanya adalah hipotesis 0. Kemudian kita masukkan statistik uji, ini juga sama dengan korelasi Pearson, T sama dengan RS dikali akar N-2 dibagi akar 1 min RS kuadrat. Daerah penolakannya adalah tolak H0 ketika nilai T hitung lebih dari T, alfa per 2, derajat bebasnya N-2. Alfa min 2 karena hipotesisnya ini adalah 2 arah. Ini ada contoh soal. Seorang manajer ingin mengetahui apakah ada korelasi antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan di perusahaan. Berikut adalah data yang diperoleh. Ini ada respondennya, responden pertama sampai dengan 10. Kemudian ada skor motivasi 9, 6, 5, dan seterusnya sampai 6. Ada skor kinerja 8, 7, 6, 8 sampai 6. Nah, kalau dilihat dari sini skalanya apa? Ya, skala datanya adalah rasio. Maka kita perlu membuat datanya menjadi ordinal dengan cara melakukan perankingan. Jadi kita rankingkan dulu.
ketika kita merankingkan data rasio atau interval, data itu skalanya akan berubah menjadi skala data ordinal. Nah, ini yang pertama ya teman-teman ya. Kita lakukan peringkat untuk variabel X-nya atau skor motivasi berprestasi karyawan. Tadi ada angka, kita urutkan dulu. Pertama-tama kita urutkan dulu. Tadi kan angkanya kan 965 sampai seterusnya. Nah, itu kita rubah menjadi data yang terkecil dulu biar gampang untuk merankingnya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, contohnya di sini ada angka kembar, teman-teman. Ada 6. Seharusnya kan ini 5, ini 6. Karena 5 dan 6 ini adalah angka yang kembar, 6-nya ini, maka rankingnya kita tambahkan 5 tambah 6 dibagi. Jumlah angka kembarnya kan 2, 6-nya ada 2. Berarti dibagi 2. 11 dibagi 2, yaitu 5,5. Oleh karena itu, masing-masing dapat nilai atau ranking 5,5, 5,5. Sama dengan hanya skor kinerja karyawan. Ini ada yang sama, ada 3. 8, 8, 8. Seharusnya ini rankingnya kan 7, 8, 9. Berarti kita jumlahkan. 7 ditambah 8 ditambah 9. Berarti berapa? 7 tambah 8, 15. 15 tambah 9, 24. Dibagi 3. Karena angka yang sama ada 3. Berarti 8. Jadi masing-masing dapat nilai atau ranking 8. Begitu. Nah, ini kebetulan sama ya. Skornya 8. Ratingnya juga 888. Begitu. Nah, selanjutnya kita buat tabel penolongnya. Ada variabel X, Y, kemudian ranking X, ranking Y. Nah, ini dikembalikan lagi teman-teman. Tadi kan sudah diurutkan. Nah, ini dikembalikan ke urutan awalnya. Kemudian kita masukkan rankingnya. 2 tadi kan rankingnya kan 1. 9 rankingnya 10. Berarti di sini ditulis 10. Terus untuk yang Y, 8 kan tadi rankingnya 8, 8, 8. Begitu. Kemudian kita bisa hitung nilai D, yaitu selisih antara rank A dan rank Y. Berarti 10 dikurangi 8, 2. 5,5 kurangi 6, min 0,5. Kemudian kita hitung D kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Min 0,5 kuadrat itu 0,25. Kemudian ini kita total, jadi sigma D kuadrat sama dengan 7. Setelah itu barulah kita bisa hitung nilai RS-nya. RS sama dengan 1 min 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N kuadrat min 1. Berarti 1 dikurangi 6 kali sigma DI kuadratnya tadi 7, N-nya 10, maka ketemulah 0,957. Yang artinya terdapat hubungan yang kuat dan searah positif antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Sehingga motivasi berprestasi tinggi, maka tinggi pula kinerja karyawan. Motivasi berprestasi rendah, kinerja karyawannya juga rendah. Nah, kan berlaku sebaliknya karena simetris. Berarti ketika kinerja karyawannya tinggi, motivasi belajarnya tinggi, dan ketika kinerja karyawannya rendah, berarti motivasi belajarnya rendah juga. Motivasi berprestasi maksudnya kok belajar. Gitu. Nah, setelah kita dapatkan nilai RS, maka kita lakukan uji hipotesis untuk menentukan benar gak sih ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Hipotesisnya adalah tidak ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Satunya terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Terus statistik ujinya T ketemu 9,47, kita bandingkan dengan T tabel. Ketemu 2,306. DF-nya kan N-2, 10 min 2 sama dengan 8. Berarti terjadi tolak H0. Yang artinya terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Begitu. Ya, sebenarnya mirip. Kayak hipotesisnya, statistik ujinya, daerah penolakannya dengan korelasi persen. Hanya saja untuk menghitung nilai R-nya itu atau koefisien korelasinya itu berbeda. Begitu. Nah, kemudian ini coba di Minitab, ini harusnya X ya, Y ya, tapi sebenarnya sama aja karena kan korelasi itu simetris ya. Jadi dibolak-balik sama aja. Kemudian klik
start, basic statistik, dan pilih correlation. Terus di sini masukkan variabel yang ingin dikorelasikan, pilih option, kemudian metodenya klik experiment correlation. Kalau yang Pearson ya Pearson correlation ya. Kemudian di resultnya teman-teman cetak semua, klik OK, nanti ketemu. Sama kan ya ini RS-nya atau koefisien korelasinya 0,957, p-value-nya juga kurang dari alfa, berarti tolak H. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal. Teman-teman bisa coba dulu nanti di rumah. Nanti kita habis itu setelah sudah dicoba, baru teman-teman play videonya lagi untuk penjelasannya ya. Seorang seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat kepuasan pelanggan dengan tingkat loyalitas pelanggan di sebuah restoran. Data diperoleh dari 10 pelanggan dengan skala Likert 1 itu sangat rendah sampai 5 itu tinggi, sangat tinggi. Ini respondennya ada 10, terus nilainya kepuasan dan loyalitas. Berarti skala datanya apa? Iya, skalanya ordinal karena dia ada tingkatannya, pengelompokan. Maka kita langsung saja buat peringkatnya. Nah, skalanya ini sudah ordinal. Kenapa harus di ranking? Ya karena agar untuk mengatur data yang sama. Misalkan nih ada 2 orang yang jawabannya sama 4 pada skala Likert. Nah ini kan dalam ranking keduanya akan diberi rata-rata peringkat. Jadi nilai 4 ini misal muncul di 3 dan 4. Maka keduanya di ranking 3 dan 4 dibagi 2. Jadi dikasih nilai ranking 3,5. Jadi biar datanya nggak sama. Tapi tetap pakai rata-rata. Kalau datanya sama di rata-rata tetap. Begitu. Nah, kemudian kita buat tabel menolong. Ini ada X, Y, kemudian ini sudah di ranking X. Ini juga sudah di ranking Y. Sehingga kita bisa hitung nilai D-nya. Kemudian tinggal D-nya dikuadratkan. Jadi ini ketemunya ya. Kemudian setelah itu kita hitung nilai RS-nya. RS sama dengan 1 min 6. Sigma I sama dengan 1. Sampai NDI kuadrat. Ketemunya adalah 0,847. Yang artinya terdapat hubungan yang kuat dan searah positif antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Sehingga ketika kepuasan pelanggannya tinggi, loyalitasnya tinggi. Kepuasan pelanggannya rendah, loyalitasnya rendah. Dan berlaku sebaliknya. Loyalitas tinggi, kepuasan pelanggan tinggi, loyalitas rendah, kepuasan pelanggan rendah. Nah, untuk mengetahui benar nggak sih ada hubungan antara kepuasan dan loyalitas, itu pakai uji hipotesis. H0 tidak ada hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan, H1 terdapat hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan. Statistik ujinya sama kayak tadi, RS dikali akar N-2 dibagi atas 1 min RS kuadrat. Ketemunya 4,560. T-tabelnya sama 2,3065 yang artinya terhitung lebih besar dari T-tabel, terjadi tolak 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan. Begitu teman-teman. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.